Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat dan nikmat usia untuk bersama-sama di tempat yang mulia dan di majelis yang mulia pula. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, tema kita adalah tarhib Ramadan. Tarhib merupakan kalimat bahasa Arab yang diambil dari kata rohaba yurahibu, ya. Artinya melakukan sambutan yang hangat, sambutan yang antusias. Jadi bukan sambutan biasa kalau tarhib Bapak Ibu. Karena kalau sambutan biasa dipakai dalam kata istiqbal. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu punya cucu atau pesantren yang sekolah di asrama, itu biasanya nanti ada ruang penerimaan tamu, ghurfatu istiqbalid duyuf, ruang menerima tamu gitu. Ya, jadi tidak disebut ghurfah tarhibid duyuf karena sambutannya sambutan formal biasa aja gitu. Tapi kalau disebut tarhib, maka ini kegiatan menyambut tamu yang spesial. Maka dia tidak dipakai kalimat istiqbal, dipakai kalimat tarhib, sambutan gitu ya. Nah, begitu pula kalimat yang digunakan masyarakat Madinah ketika menyambut Nabi gitu ya. Mereka mengatakan marhaban ya, marhaban ya Rasulullah, selamat datang Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita harus tahu konsekuensi di balik kalimat tarhib ini. Karena dia sambutan yang antusias ya, sambutan yang spesial, karena memang kita memandang Ramadan itu bulan spesial, bukan bulan biasa. Ya, di antara bulan-bulan Allah yang lain ya, meskipun memang Bapak Ibu Ramadan itu bukan termasuk bulan haram. Ya, bulan haram kan ada 4. Ada Muharram, ada Rajab, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Enggak termasuk Ramadan. Jadi Ramadan itu tadinya itu bulan biasa. Tapi kemudian karena Ramadan Allah pilih menjadi bulan turunnya Al-Qur'an, maka dia melampaui kedudukan dan makom 4 bulan haram. Jadi Allah tidak katakan Ramadan itu bulan haram, tapi Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Jadi tidak ada bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan. Ya, dan nanti di antara hari-hari Ramadan Allah pilih Lailatul Qadar, ya, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan gitu. Nah, karena dia spesial Bapak Ibu, maka sejak masa sahabat Ramadan itu disambut dengan sukacita. Ya, kan kita kalau ada tamu spesial nyambutnya enggak hari H Bapak Ibu. 2 hari, 3 hamin 3, kadang hamin 7. Kalau sambutan tokoh atau kepala daerah bisa hamin 30 hari gitu. Sahabat Nabi ini kata Ibnu Rajab melakukan sambutan persiapan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau kita tarik mundur dari bulan Ramadan, jatuhnya di bulan apa itu? Sahabat bikin persiapan menyambut Ramadan. Kalau mundur hitungnya Sya'ban, Rajab,
Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Jadi sejak bulan Rabiul Awal sahabat sudah bikin persiapan. 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan tuh mereka sudah bikin persiapan layaknya menyambut tamu. Gitu. Nah, ini menggambarkan betapa antusiasnya ya sahabat Nabi itu menyambut bulan di mana ya Allah melipat gandakan amalan kebaikan. Ya. Setelah tiba di bulan Ramadan, ya tiba aja di bulan Ramadan, maka 6 bulan berikutnya mereka berdoa lagi. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi 6 bulan sebelum berdoa untuk diantarkan dengan selamat, berumur panjang, sehat ke bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya setiap hari berdoa, ya Allah tolong terima amal ibadah kami, tilawah, tarawih, witir, infak, sedekah, zakat fitrah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Engkau terima. Subhanallah, 6 bulan berdoa tiap hari. Mengapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya amalan kita, amalan saya, amalan Bapak Ibu itu kata para ulama, semua amalan kita mau yang fardu atau yang sunnah, bainal qabuli warrad, antara diterima, peluangnya antara diterima atau tidak. Jadi jangan kepedean juga kita amal diterima oleh Allah. Bainal qabul warad. Semua amal anak Adam di dunia ini bainal qabuli warad, antara bakal Allah terima atau tidak. Maka wajar Bapak Ibu, 6 bulan mereka berdoa, ya Allah terima amal ibadah kami. Jadi begitu terlihat sekali merekalah generasi yang terbaik Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertanya mengapa sahabat itu spesial, sampai-sampai kita diharamkan Bapak Ibu ya berbicara tentang aib para sahabat yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dilarang. Makanya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ashabur rasul kulluhum udul. Semua sahabat Nabi ya, mau yang sejak awal beriman atau yang sempat memerangi Nabi ya, tapi Islamnya belakangan, maka mereka dianggap Islamnya lurus, Islamnya baik. Kita diharamkan berbicara tentang mereka dalam perkara-perkara keburukan. Bahkan dikatakan mencela sahabat Nabi naqdun min nawaqidit tauhid, di antara pembatal keimanan. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu. Ini sekarang ada orang yang entah belajar dari mana tiba-tiba mengatakan Abu Hurairah pendusta katanya. Abu Hurairah pembohong. Itu ya. Yang dia cela itu sahabat Nabi yang paling banyak dari lisannya, dari tangannya meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Bahkan melampaui sahabat-sahabat yang istimewa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan melampaui Aisyah Bapak Ibu, yang sehari-hari bersama Nabi. Abu Hurairah itu sepakat para ulama aksarus sahabati riwayatan lil hadis. Dia paling banyak merawikan hadis itu Abu Hurairah. Ini tiba-tiba ada orang mengatakan Abu Hurairah pendusta. Udah itu batal keimanannya Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan para sahabat di dalam mempersiapkan Ramadan umumnya itu pada 3 aspek. Persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, dan persiapan jasmaniyah. Ruhiyah itu persiapan spiritual. Jadi melakukan pembiasaan-pembiasaan agar jiwa kita ini sudah bisa nanti maksimal dalam beribadah. Di antaranya kata Ibunda Aisyah, Nabi itu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kata beliau, kami tidak pernah melihat Nabi lebih banyak berpuasa setelah Ramadan ya dibandingkan puasa Nabi di bulan Sya'ban. Jadi hampir beliau puasa di sepanjang bulan Sya'ban. Gitu ya. Nah, jadi Nabi itu biasanya
satu menjelang atau dua menjelang bulan Ramadan baru beliau menghentikan puasa. Ya, karena tidak mau nyambung antara puasa bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Biar berbeda Bapak Ibu. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan haram berpuasa pada hari terakhir di bulan Sya'ban, apakah 29 ataupun 30, karena dia sudah terlalu nempel dengan bulan Ramadan. Ya, nah, kecuali ibu-ibu yang masih punya hutang puasa tahun lalu, udah last minute mungkin baru ingat atau baru ada waktu, udah berarti puasanya dikejar juga. Yang penting pasti bahwa hari itu bukan bulan Ramadan, karena nggak boleh mengkodok Ramadan tahun lalu di bulan Ramadan gitu ya. Dia harus di luar bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan fikriyah, persiapan keilmuan. Ya, jadi belajar Bapak Ibu, jangan sampai kita tema-tema tentang puasa kita masih masih bingung tentang niat gitu ya, atau kegiatan mungkin terjadi di bulan Ramadan, kegiatan misalnya darah, ya kita harus pakai bantuan pernapasan, atau mungkin yang harus disuntik sepanjang siang hari bulan Ramadan, ya, atau mungkin yang ada jadwal periksa gigi bulan Ramadan, cabut gigi bulan Ramadan, ya. Nah, ini hal-hal yang kita perlu tahu karena Ramadan itu berulang tiap tahun. Maka sebaiknya memang tema-tema yang berkaitan dengan ibadah Ramadan itu kita telah pelajari. Tentu belajarnya berguru Bapak Ibu, ya. Kecuali kalau kita memang sudah punya kemampuan, kemahiran membaca referensi-referensi untuk mereview aja boleh. Tapi kalau kita memang zero pengetahuannya, itu harus belajar ngaji agar tidak salah paham, ya. Jangan sampai kita kemudian menyimpulkan sendiri, ya. Ini sekarang banyak orang yang berani menyimpulkan sendiri dari hadis-hadis Nabi, dia simpulkan sendiri gitu, ya. Ini misalnya yang lagi yang lagi rame misalnya yang lagi rame Bapak Ibu, belum lama ini ketika ada seorang mubalighah, penceramah perempuan, doktor katanya gitu ya, itu berapi-api ceramahnya di TikTok karena saya dapat linknya gitu ya. Jadi kata beliau, Bapak Ibu, ini bulan Ramadan nanti kan nanti kita ada sholat Idul Fitri gitu ya. Jadi di antara hal yang perlu diperhatikan ketika kita sholat Idul Fitri, tidak buru-buru pulang karena masih ada khutbah Idul Fitri. Sholat Bapak Ibu, sholat idnya tidak sah kalau tidak mendengar khutbah Idul Fitri, gitu ya. Nah, jadi rame dibicarakan, benarkah khutbah Idul Fitri itu rukun di dalam sholat mana sholat Jumat atau tidak? Nah, itu kemudian rame dibicarakan di sosmed Bapak Ibu ya, sampailah link itu kepada saya. Ya saya bilang ya wajar kalau banyak kiai yang menegurnya, karena sepakat para ulama Bapak Ibu, khutbah sholat Idul Fitri, khutbah sholat Idul Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah sholat sholat safar dan lain sebagainya itu sunnah, bukan rukun. Jadi kalau ada gerhana tanpa khutbah, ya, ada istisqa minta hujan tanpa khutbah, Idul Fitri tanpa khutbah, sepakat para ulama tidak membatalkan sholat karena dia bukan rukun, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat antara sholat dan mendengar khutbah itu satu paket gitu ya. Jadi itu akibat ketika kemudian kita membaca dalil tidak punya kemampuan lalu menyimpulkan sendiri, lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang prematur, ya belum matang gitu ya. Nah, begitu juga misalnya ketika ada yang mengatakan, Ustadz, ada penceramah mengatakan sholat tarawih setiap malam itu bid'ah Ustadz, karena Nabi tidak pernah mencontohkan katanya.
Saya katakan, apakah kemudian yang Nabi tidak lakukan itu kemudian menjadi hukum? Ya, saya kira begitu Ustaz katanya. Nah, bilang kalau begitu kesimpulannya, maka kita banyak membuang syariat, membuang agama, karena tidak semua yang Nabi lakukan menjadi hukum yang harus diteladani, ikuti, dan tidak pula yang tidak Nabi lakukan lantas tak boleh kita lakukan, karena itu bukan sandarannya. Kaidah hukum itu bukan apa yang Nabi lakukan, apa yang tidak Nabi lakukan, bukan, tapi apa yang Nabi perintahkan, ya, apa yang Nabi larang. Nah, itu baru menjadi hukum, ya. Misalnya Nabi poligami 9 wanita, 11 wanita, tapi Nabi nggak pernah perintah, maka dia tidak menjadi hukum. Nabi misalnya sholat subuh kadang tanpa berwudu, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan begitu. Nabi kadang-kala kalau puasa Ramadan atau puasa biasa itu nyambung tanpa berbuka. Contoh kalau Nabi puasa 2 hari, hari ini sama besok, kan kita maghrib berbuka. Nabi tidak, nyambung langsung puasa tanpa berbuka. Itu dilarang, namanya puasa wisol. Ya, ketika ada sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau melarang kami puasa wisol, engkau sendiri melakukannya." Kata Nabi, "Aku berbeda, aku diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi ada khususiat yang tidak dapat kita ikuti. Gitu ya. Nah, lantas kalau tarawih gimana Ustaz? Kan Nabi tidak melakukannya. Ya, walaupun Nabi tidak melakukan, bukan berarti tidak dilakukan. Kalau mau instan, lihat apa komentar para ulama tentang sholat tarawih sebulan penuh. Sepakat para ulama, Bapak Ibu, sholat tarawih sebulan penuh sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan begitu? Karena para sahabat melakukannya. Kan Nabi pernah berpesan, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah sahabatku. Jadi yang kita ikuti bukan hanya sunnah Nabi, tapi perbuatan-perbuatan sahabat yang tidak menyimpang. Kita ikuti Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Umar Bapak Ibu, ini orang pertama inisiator mengumpulkan sholat tarawih dalam satu imam. Di masa Nabi itu Nabi tidak tidak rame-rame ngajak berjamaah. Biasanya Nabi sholat sendiri, lalu ada orang yang makmum diam-diam di belakang. Masa Umar itu diformalkan, ya. Masa Umar itu orang sholat sendiri sana, sendiri di situ, sendiri di belakang, di pojok, masing-masing. Lalu Umar kumpulkan dengan satu imam, dan beliau berkata, "Wa ni'matu al-bid'atu hadhihi." Ini merupakan bid'ah yang paling bagus, kata beliau. Jadi Umar juga biasa pakai kalimat bid'ah. Jadi pertama Bapak Ibu, jangan kaget juga, jangan jangan marah kalau disebut bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi biasa aja, kita harus terbiasa dengarkan kata bid'ah. Dan jangan pernah kita menstigma bid'ah itu sesat dan terlarang, tidak. Bid'ah itu kata Umar kalimat biasa, dia waspun, bukan hukum. Karena kalau hukum cuma 5, nggak ada hukum bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hukumnya bid'ah, nah itu dia nggak nyantri, itu nggak ngaji Bapak Ibu. Kalau yang namanya hukum itu cuma 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada halal, ada haram. Cuma 5 hukum, nggak ada hukum bid'ah. Kita cari di kitab manapun Bapak Ibu, kitab para ulama ahlu sunnah, kita tidak akan temukan hukum bid'ah. Hukum itu cuma 5 aja. Ustadz, ini mana tentang bid'ah gitu? Bid'ah Bapak Ibu sekalian, dia gambaran sesuatu yang belum pernah ada di masa dulu, ada sekarang, namanya bid'ah. Dalam semua aspek, mau ibadah, mau amalah, mau dunia, mau akhirat, yang namanya belum ada di masa dulu namanya bid'ah kalau ada sekarang. Contoh kalau dalam masalah duniawi, dulu
belum ada jam dinding, ada sekarang bid'ah. Dulu belum ada kamera, sekarang ada bid'ah. Itu kalau perkara-perkara duniawi. Kalau perkara-perkara ibadah, apa misalnya Bapak Ibu? Azan di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Umar, azan Jumat 1 kali. Di masa Utsman 2 kali, bid'ah. Gitu, ya. Kemudian tarawih tadi di masa Nabi tidak formal. Sholat tarawih berjamaah di masa Umar diformalkan, bid'ah. Ya. Sholat kita pakai peci, bid'ah Bapak Ibu. Pakai sajadah, bid'ah. Ya. Kemudian apalagi yang berkaitan ibadah? Pakai tasbih digital atau yang pakai biji, ya kan dulu pakai kerikil gitu ya. Bid'ah karena belum ada di masa dulu. Dan kita biasa aja mendengar kata bid'ah, nggak perlu marah Bapak Ibu. Karena bid'ah itu bukan hukum. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, bid'ah ini pasti tersesat. Oh tunggu dulu, dari mana Anda belajar bid'ah itu pasti tersesat? Buktinya Umar mengatakan, wa ni'matul bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Artinya ada bid'ah yang baik. Bahkan Bapak Ibu, Imam Asy-Syatibi mengatakan, bid'ah itu ada 5 hukumnya. Jadi bid'ah bukan hukum. Kalau bicara hukum ada 5. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang halal, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang wajib Bapak Ibu. Nah loh, gimana tuh? Ada bid'ah yang wajib Bapak Ibu, harus dilakukan, karena kalau tidak berbahaya. Apa contohnya bid'ah yang wajib Bapak Ibu? Bapak Ibu pakai membaca Quran mushaf itu ada harokatnya, ada titiknya, itu bid'ah terbesar Bapak Ibu. Karena Nabi tidak baca Quran yang ada harokatnya, yang ada titiknya, nggak ada. Tapi coba kalau Quran hari ini nggak pakai harokat, nggak pakai titik. Yang pakai harokat, pakai titik aja masih banyak buta huruf Al-Quran. Bayangkan kalau tidak pakai harokat, ada alasan untuk tidak belajar Quran. Ya seperti kitab kuning lah, kan nggak mau orang belajar karena nggak ada harokatnya gitu. Itu begitu Bapak Ibu, ya. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan iqlab, idgham, ikhfa, gunnah, bila gunnah, mad wajib, mad jaiz, mad tabi'i, mad asli, nggak pernah Nabi mengajarkan. Bid'ah. Tapi wajib dilakukan kata ulama. Mengapa? Karena kalau tidak dilakukan, umat bisa salah baca. Bayangkan kalau salah baca Quran, ya salah artinya gitu. Nah itu begitu ya. Jadi perlu pikri Bapak Ibu. Jadi kita menambah pengetahuan ya. Jadi kalau bisa bulan Ramadan di samping nanti mempersiapkan spiritual kita, keilmuan juga ya. Maka majelis-majelis seperti ini harus banyak Bapak Ibu. Tidak hanya sebelum Ramadan, bahkan sepanjang Ramadan full kajian kalau bisa. Ya kita mau dengan yang bagaimana lagi, mau hadir majelis ilmu gitu ya. Nah, jadi apa, semua sudah diberi kemudahan ya, ada gurunya, ada ustadznya, ada kitabnya, ada ilmunya, ada tempatnya, ber-AC pula gitu ya. Jadi kalau itu pun kita masih malas ngaji gitu ya, nah, mungkin nunggu nanti ditalkinkan oleh malaikat mungkar nangkir, mungkin baru mau belajar lagi gitu ya. Nah, itu sudah terlambat ya. Yang ketiga, persiapan jasmani, persiapan fisik. Jadi harus kuat, harus sehat. Karena Ramadan ibadah fisik Bapak Ibu ya. Tadi malam saya di Ciamis gitu ya. Kemudian lanjut ke Tasik, bertemu dengan dokter suami istri ya. Satu dokter spesialis kulit, satu lagi spesialis gigi gitu ya. Itu beliau usia hampir 60 tahun. Gitu ya. Dia masih rutin sepeda atau goes Bapak Ibu. Sehari itu katanya sampai minimal 5 sampai 10 kilo. Ya, 5 sampai 10 kilo. Saya bilang, aduh, kalau saya sudah nggak kuat itu. Ya, jadi kata beliau, ya Ustadz, karena saya sejak sebelum menikah sudah terbiasa begitu. Ya, nah itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau fisik kita bagus, itu menunjang sekali untuk beribadah. Ya, tapi kalau kita udah sakit-sakitan itu akan ya, meskipun tetap bisa beribadah namun dengan segala keterbatasan.
Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti di akhir bulan Sya'ban ya, ada doa yang Nabi ajarkan dalam hadis yang sahih. Doa menyambut awal Ramadan berbunyi bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah Maha Besar, ya Allah, jadikan hilal bulan Ramadan ini membawa keamanan dan keimanan, membawa keselamatan dan Islam, dan membawa bimbingan kepada kami kepada apa yang Engkau cintai dan apa yang Engkau ridhoi. Itu doa yang Nabi baca, Bapak Ibu, yang Nabi ucapkan menjelang malam bulan Ramadan ya. Puasa adalah kewajiban dari Allah berdasarkan Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 183 184 ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi juga bersabda pada hadis Bukhari Muslim, Islam tegak di atas 5 perkara, salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga kesimpulan ijma' para ulama, puasa itu wajib fardu ain bagi setiap laki-laki perempuan yang muslim, yang baligh, yang berakal. Itu wajib berpuasa ya. Kalau ada orang sengaja tidak berpuasa, maka dia melakukan dosa besar ya. Bahkan jika disertai dengan menolak syariat berpuasa, dia dapat menjadi kafir dan murtad. Jadi berat Bapak Ibu konsekuensi orang yang tidak berpuasa, apalagi membantah syariat berpuasa. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pernah juga saya sampaikan di khutbah Jumat di sini gitu ya. Saya akan sampaikan kembali Bapak Ibu bahwa Allah itu memberikan gambaran kepada kita ada 3 target besar dalam ibadah puasa ini. Jadi Ramadan itu kayak madrasah Bapak Ibu. Allah menginginkan kita itu punya 3 kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi orang bertakwa. Allah nyatakan dalam Al-Baqarah 183 ya. Setelah kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita itu harus digiring menjadi pribadi yang bertakwa gitu ya. Yang kedua, Al-Baqarah 185 ya, setelah menjelaskan bahwa meskipun puasa itu wajib, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar ya. Maka orang yang sakit, orang yang safar boleh tidak puasa, tapi diganti nanti di luar bulan Ramadan. Nah, terakhir Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kita diminta itu menjadi pribadi yang bersyukur Bapak Ibu. Banyak nikmat yang Allah berikan tuh kadangkala di bulan-bulan di luar Ramadan kita gak kelihatan nikmat itu. Ketika di Ramadan kita baru ternyata banyak melihat nikmat-nikmat itu di depan mata. Maka diharapkan Ramadan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bersyukur. Lalu target yang ketiga Al-Baqarah 186, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi target ketiga itu kata Allah agar kita istiqomah di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Istiqomah penting Bapak Ibu ya. Karena kalau kita amalnya cuma di awal-awal umur saja, di akhir umur kita banyak berbuat dosa, itu boleh jadi hilang semua amal kebaikan di masa dulu. Karena prinsip dalam agama kita al-umuru bi khawatimiha, urusan itu ditentukan berdasarkan penutupnya. Makanya kita selalu meminta husnul khatimah, penutup yang baik gitu ya. Penutup yang baik tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu. Dia perlu diupayakan, perlu diikhtiarkan. Jadi nggak ada itu orang yang misalnya
sepanjang hidup penjahat, tiba-tiba berharap husnul khatimah. Itu mimpi Bapak Ibu. Nggak ada begitu konsepnya, ya. Jadi tetap perlu diikhtiarkan, ya. Tapi Ustadz, ada orang yang awal-awal hidupnya bagus, tapi nanti su'ul khatimah. Itu biasanya Bapak Ibu, dia tidak tulus keimanannya. Orang yang terkenal baik, tapi justru akhir hidupnya su'ul khatimah, itu Allah tampakkan yang sebenarnya. Jadi selama ini ternyata yang ditonjolkan di depan kita itu cuma pura-pura saja, gitu, ya. Jadi orang meninggal itu akan ditampakkan oleh Allah amalan yang sesungguhnya, yang selama ini dia tutup-tutupi, yang selama ini dia sembunyikan, gitu, ya. Nabi bersabda, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Jadi Allah kalau mencintai hamba itu dia menggunakan, Bapak Ibu. Kita itu digunakan oleh Allah. Ada sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Dengan cara apa Allah menggunakan dan untuk apa Allah gunakan kita? Nabi menjawab, yuwaffiqhu li amalin salihin thumma yaqbid alaih. Allah gunakan kita untuk berbuat kebaikan, lalu Allah wafatkan dalam kondisi tetap berbuat kebaikan. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi kita berharapkan, ya Allah gunakan saya, Allahumma sta'milna. Karena kata Allah, Allah itu akan menggunakan orang mukmin untuk memenangkan agamanya. Kalau orang ini tidak mau memenangkan agama Allah, yastabdil qauman ghairahum atau ghairakum. Allah ganti dengan umat yang lain. Maka ada ulama kalau berdoa, ya Allah istamilni wala tastabdilni, ya Allah gunakan saya untuk memenangkan agamamu dan tolong jangan gantikan dengan orang lain, gitu. Itu begitu Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kita ini termasuk nggak orang yang Allah gunakan untuk memenangkan agamanya, ya? Memenangkan agama, jangan bayangkan berperang Bapak Ibu. Itu berperang itu hanya sekelumit atau segelintir kecil dari ajaran syariat. Mengajak kebaikan, memberi keteladanan, menolong orang membutuhkan, itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kan kata Nabi, Allah akan membantu seorang hamba selama hambanya membantu saudaranya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bagian yang terakhir, ya, sebelum nanti saya berikan kesempatan Bapak Ibu bertanya, ada 10 hal yang perlu kita teladani dari Nabi dan para sahabat. Bagaimana Ramadannya Nabi dan para sahabat. Ini kita bercermin. Jadi kita bisa potret dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Syukur kalau Bapak Ibu sudah menjalankan ini. Kalau belum, kita bersama-sama berupaya mencapainya. Yang pertama, sukacita menyambut Ramadan. Ya. Di kita ini sudah mulai pelan-pelan hilang Bapak Ibu budaya menyambut Ramadan. Dulu kan Bapak Ibu angkatan 60, angkatan 70, saya angkatan 80-an gitu ya. Itu terasa sekali. Ya, dari iklan televisi gitu ya. Kemudian jalan-jalan, sekolah-sekolah gitu ya, itu sudah banyak tanda-tanda Ramadan. Ya, apalagi di negara Arab Bapak Ibu, ya. Itu ada lampu panus. Nah, ini namanya lampu panus Bapak Ibu. Ya. Ini namanya lampu panus. Ini ada lampu beneran, ada lampu kertas, ada poster. Jadi biasanya di Arab itu, terutama Mesir ya, kalau 10 hari, kadangkala sejak pertengahan bulan Sya'ban, itu sudah meriah jalan-jalan itu. Lampu-lampu bergantung di mana-mana. Toko-toko sudah banyak yang menjual ini di paling depan sekali. Jadi sudah terasa suasana Ramadannya gitu. Ya. Di Arab juga ada pawai Bapak Ibu, ada pawai Ramadan. Nah, di kita ini mulai hilang pawai-pawai itu. Ya, nggak tahu nih diperbolehkan atau tidak gitu ya. Kalau pawai bobotoh aja boleh, masa pawai Ramadan nggak boleh gitu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ternyata efektif sekali. Anak-anak kita kan coba tanya hari ini, nak, kamu gembira nggak dengan bulan Ramadan? Banyak saya temui Bapak Ibu,
Nggak tahu, karena nggak terasa Bapak Ibu. Coba dulu kita, ya kan gembira sekali, karena kebayang itu mukul beduk kalau di kampung ya, karena saya kampung masih pakai beduk gitu, tidur di musola gitu ya, kemudian ikut bangunin sahur, itu terbayang semua itu memori-memori itu. Maka anak-anak kita itu bersuka cita nyambut Ramadan. Nah sekarang di masa sekarang ya, dengan bertempur kita dengan gadget, dengan sosmed, itu memang berat juga. Bagaimana menghadirkan Ramadan yang spesial bagi anak-anak, agar mereka merindukan Bapak Ibu. Mereka rindu datang Ramadan itu, rindu buka puasa bersama ya. Nah, jadi ini tugas kita para orang tua, mengembalikan suasana itu ya. Yang kedua, meluruskan niat ya, meluruskan niat Bapak Ibu, karena kita berpuasa itu semata-mata karena Allah, bukan karena siapapun. Yang ketiga, membersihkan niat, membersihkan hati, dan memperbanyak istighfar gitu ya. Kemudian target Ramadan yang terbaik harus lebih baik. Tahun lalu mungkin masih banyak bolong-bolong tarawihnya, tahun ini bismillah ya Allah full tarawih. Tahun lalu mungkin qiyamul lailnya banyak yang kelewat, tahun ini ya Allah full insya Allah ya. Tahun lalu nggak sempat i'tikaf, tahun ini i'tikaf gitu. Minimal kalau nggak dapat 10 hari, minimal malam-malam ganjil Bapak Ibu. Minimal udah itu. Jangan ditawar-tawar lagi. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf sekalipun Bapak Ibu. Padahal beliau kepala negara, beliau nabi, suami 9 istri. Nah, itu siapa yang lebih sibuk dibanding nabi gitu? Ini kita nabi bukan gitu ya, pejabat bukan. Kenapa nggak bisa i'tikaf Bapak Ibu ya? Jadi kalau bisa masjid Nurul Hidayah yang semegah ini gitu ya, Jami Al Hidayah ini bisa rame, minimal warga sekitar kalau ada yang datang alhamdulillah ya. Jadi kesempatan Bapak Ibu, i'tikaf itu antara ibadah yang paling dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir i'tikaf gitu ya. Ya kalau mungkin misalnya harus kerja pagi hari, minimal di malam hari kita bisa full gitu ya. Nah, tapi juga jangan sampai cuma pindah tempat tidur aja, bawa guling tidur gitu ya. Kan tujuan kita i'tikaf itu begadang Bapak Ibu. Itu tujuan utamanya begadang untuk ibadah ya, walaupun tidak harus full ya, tapi memang kita diminta untuk menghidupkan malam, bukan mematikan malam. Jadi kalau yang bawa bantal langsung itu mematikan malam, itu nggak tercapai tujuan i'tikaf gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau yang bawa tenda itu ya, bukan tidak boleh. Kalau tenda itu kan nggak kelihatan gitu. Kalau kami di Kairo memang tenda-tendanya sudah disiapkan, jadi kayak begini nih, jadi sudah disekat-sekat begitu, jadi per 2,5 meter gitu ya, dibikin oleh DKM. Jadi i'tikaf tidak boleh di tengah-tengah begini, di pinggir atau di lantai 2 begitu. Jadi biar tidak mengganggu orang yang sholat dan tetap bisa bersih gitu. Itu begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana memanage suasana i'tikaf di masjid. Kemudian prioritas dalam beribadah, kan kita terbatas tenaganya, energinya. Jadi tidak semua bisa kita kerjakan. Maka kalau seandainya kita tak mampu melakukan semuanya, maka perlu prioritas. Dahulukan yang fardu sebelum yang sunnah. Dahulukan yang sunnah muakkadah sebelum yang sunnah biasa, kalau memang tak bisa mengerjakan semuanya. Jadi harus tahu tuh mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini jangan sampai kita banyak warga sholat tarawihnya full 30 hari, isyanya tara gitu ya, nggak sholat isya gitu. Ini apa ceritanya? Bapak Ibu, sholat sunnah tidak Allah terima kalau yang fardu tidak dikerjakan. Nah, itu kita harus tahu. Nah, begitu pula yang sunnah muakkadah, harus tahu mana yang sunnah biasa, mana yang sunnah muakkadah gitu. Misalnya ini ada undangan masih yang fardu dengan yang sunnah gitu ya. Ada undangan misalnya undangan bukber angkatan gitu misalnya, atau bukber alumni gitu misalnya. Kan sering banyak itu Bapak Ibu sekalian. Boleh-boleh saja, tapi jangan lupa kita punya
kewajiban yang utama. Kalau istri berarti mempersiapkan setidaknya untuk berbuka keluarga, ya. Kalau suami mungkin ya membantu istri gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngejar yang sunnah atau yang fardu kifayah, lalu kita mengabaikan yang fardu atau yang fardu ain gitu. Jadi harus tahu skala prioritas. Yang kedua, harus tahu mana yang sunnah muakkadah, mana yang sunnah biasa. Contoh Bapak Ibu, gitu ya. Kita pulang ke rumah di bulan Ramadan karena mungkin lembur ya, atau piket malam, pulang udah capek, gitu ya. Pilihannya malam itu kita mau sholat tarawih atau mau sholat atau qiyamul lail atau witir. Kita tidak bisa mengerjakan tiga-tiganya, harus pilih. Itu harus tahu mana yang kita kerjakan, tarawih, qiyamul lail atau witir. Maksudnya tahajud atau witir. Nah Bapak Ibu, kira-kira kalau dipilih tiga ini antara sholat tarawih, tahajud dengan witir, tak bisa dikerjakan tiga-tiganya, tenaga sudah habis, mana yang dikerjakan Bapak Ibu? Ya, karena kalau tenaganya hanya cukup untuk 3 rakaat ya witir. Untuk ganjil ya 3 atau 1 atau 3 ya witir. Gitu ya. Atau misalnya kita pengen tidur dulu, istirahat Bapak Ibu sekalian. Misalnya pulang kerja atau kita sudah sholat di masjid gitu ya. Ini misalnya kan ada langsung ceramah ba'da isya gitu ya. Nah kita misalnya belum ba'da isya, di waktu yang sama kita juga mau sholat tarawih gitu ya. Nah kira-kira kalau tenaga kita sudah habis, kita kerjakan yang mana? Tarawih atau yang ba'da isya? Kita hanya bisa memilih salah satu aja. Memang kalau bisa dua-duanya. Kalau tenaga udah habis tenaganya, energi sudah habis, kita hanya bisa mengerjakan salah satu, mengerjakan ba'da isya atau tarawih. Ba'da isya Bapak Ibu. Mengapa? Karena ba'da isya tak pernah Nabi tinggalkan. Itu menunjukkan betapa pentingnya ba'da isya. Kalau tarawih kadangkala Nabi tinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang nilainya lebih tinggi dibanding tarawih. Nah itu kita jadi skala prioritas gitu ya. Sama juga suami dapat proposal dari RT RW, ada ada bagi-bagi takjil RT gitu ya. Di waktu yang sama istri minta belanja dapur gitu. Itu mana kira-kira yang dipenuhi dulu Bapak Ibu? Ini kalau saya nggak kasih, RT ini bisa turun marwah saya sebagai tokoh di RT gitu misalnya gitu. Itu kira-kira mana yang kita penuhi Bapak Ibu? Kebetulan tanggal tua gitu misalnya, hanya bisa milih salah satu aja. Mana yang wajib, mana yang sunnah? Nafkah keluarga itu wajib Bapak Ibu. Jadi itu didahulukan. Proposal ini ya disimpan dulu, nanti kalau ada baru kita kasih, kalau memang kita mau ngasih gitu. Jadi harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Karena amalan sunnah tidak diterima kalau yang fardunya belum tertunaikan. Ini ada suami infak, sedekah, wakafnya hebat, nafkah istri nggak dikasih, nggak diterima, itu semua nggak diterima. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, amalan sunnah sejenis tidak bakal Allah terima sampai amalan fardu sejenis itu ditunaikan. Sholat sunnah tak diterima kalau yang fardu tidak ditunaikan. Sedekah yang sunnah tak diterima kalau yang nafkah wajib tidak tertunaikan. Termasuk yang bayar hutang Bapak Ibu ya. Jadi yang infaknya tidak diterima kalau ada hutang jatuh tempo yang belum dibayar, tidak diterima itu sunnahnya ya. Kecuali kalau belum jatuh tempo atau kita minta perpanjangan, itu boleh ya. Mungkin uangnya belum cukup, kita katakan Kang, ini saya minta ditangguhkan sedikit. Nah ketika diizinkan, kita mungkin berinfak atau bersedekah sedikit dari dana yang kita simpan tadi, itu boleh.
tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan. Lalu jaga lisan Bapak Ibu, ya. Lisan antara anggota badan penyebab banyaknya atau batalnya pahala puasa. Bapak Ibu, dosa lisan tidak membatalkan puasa, tapi dapat membatalkan pahala puasa. Cita-citakan bertemu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, syarat mendapatkan yang pertama menginginkannya. Jadi kalau orang tidak menginginkan, tidak bakal dapat Lailatul Qadar. Jaga sholat dan pelihara kualitasnya, dan jangan lupa kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Memang sepanjang orang berpuasa itu mustajab doanya, tapi kita pilih lagi waktu-waktu yang mustajab di sepanjang kita berpuasa. Demikian Bapak Ibu penjelasan seputar tarhib Ramadan. Semoga Ramadan kita lebih baik pada tahun ini. Mangga barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Alhamdulillah atas materinya pada jemaah sekalian, dipersilakan untuk menyempurnakan kajian tarhib Ramadan kita hari ini. Yang mau ditanyakan, dipersilakan, kita buka 3 pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada yang membolehkan puasa 1 bulan. Kedua, kalau kita berniat sebelum jam 12, sebelum masuk hari ini, kita jadi kalau itu sudah berdiri. Tapi katanya kalau sudah bulan jam 12, kalau itu sudah ada hari ini. So, gimana? Ada hari ini. Haza. Ini maksudnya puasa gimana Bapak? Puasa Sya'ban, Ramadan. Kemudian bagaimana yang lupa sama sekali atau itu kalau kita tulis siang berpikir Ya. Yang kesiangan Bapak ya. Tadi yang terakhir mana? Yang kesiangan? yang lupa itu sama sekali yang sudah dipakai tahu kan habis Ya, lupa berniat ya. Lupa berniat, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama tentang niat puasa, apakah cukup sekali untuk sebulan atau setiap malam gitu ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mayoritas para ulama mengatakan niat itu setiap malam. Ya. Hadisnya dasarnya hadis yang sahih, kata Nabi, man lam yabit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan ikrar niat mau puasa besok sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini dalil pendapat yang dipakai ulama mayoritas bahwa niat harus setiap malam. Ya, sebelum fajar terbit. Ini pendapat mayoritas para ulama. Walaupun ada pendapat ulama seperti dalam mazhab Maliki ya, itu mengatakan boleh niatnya untuk sebulan penuh. Tapi dalam mazhab Maliki pun menganjurkan bahwa tetap diulang setiap malam. Itu begitu. Jadi niat yang 30 hari itu untuk mengcover kalau seandainya kita kesiangan, lupa berniat. Nah, dia mengcover itu yang niat di awal bulan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau yang lupa berniat udah siang aja gitu, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, mayoritas ya para ulama mengatakan orang yang kesiangan tidak sempat berniat maka tetap wajib puasa, puasanya sah dan tidak ada kewajiban apapun. Berbeda dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini agak ketat Bapak Ibu sekalian. Dalam mazhab Syafi'i seperti mana diumumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', kata beliau, mazhabuna, dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i maksudnya, orang yang kesiangan Ramadan tak sempat berniat, satu, dia tetap wajib puasa. Yang kedua, dia wajib mengkodok puasa hari itu nanti di luar bulan Ramadan. Jadi berat Bapak Ibu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mau pakai pendapat itu? Nah, itu berat Bapak Ibu. Makanya betul ya kata Gus Baha,
kita ini banyak Syafi'i pecundang gitu ya, ngaku Syafi'i tapi tidak Syafi'i beneran gitu. Karena kalau Syafi'i itu begitu Bapak Ibu, harus niat. Kesiangan tetap wajib puasa tapi wajib qada. Lalu bagaimana status puasa hari itu ya? Dia jadi puasa yang wajib dikerjakan tapi sunnah pahalanya. Yang wajib itu belum tertunaikan, nanti dikodok di luar Ramadan. Karena beliau mengamalkan betul puasa wajib berniat. Nah gitu Bapak ya. Wallahu alam, semoga jelas. Oh ya, tadi bagaimana niatnya soal hazal yaum dengan ghodin gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini hanya teknis saja ya soal redaksinya gitu ya. Karena sebenarnya kan niat dalam hati, tidak wajib dilafalkan. Tapi kalau melafalkan memang ulama memberikan beberapa petunjuk tawaran redaksinya. Intinya menggambarkan kita mau puasa esok hari atau besok pagi gitu ya. Itu dalam bahasa kita kan besok itu ya memang dihitung dengan terbitnya fajar. Beda mungkin kalau dalam dalam pemahaman agama kan kalau besok itu kan hari kan sudah mulai sejak maghrib gitu. Kalau besok berarti ya tunggu matahari terbenam gitu. Jadi nah ini kan kita tidak memahami itu. Jadi niat sauma ghadin itu memang dibawakan oleh para ulama mengajarkan masyarakat muslim di Indonesia atau di Asia Tenggara. Nawaitu sauma ghadin. Nah itu artinya bahasa Indonesia yang diarabkan, mengajar umat Islam di Indonesia agar paham cara berniat. Bapak kalau udah paham, udah mau pakai hazal yaum, mau pakai ghodin nggak ada masalah itu. Kita paham soalnya. Nah bagi yang memang orang awam, udah ghodin aja. Nanti bingung dia ini haza ya, makhluk apa pula katanya, makin bingung nanti dia. Gitu Bapak. Kalau Bapak, saya yakin ada niat dalam hati melakukan itu. Karena Bapak orang berilmu gitu ya. Tapi masyarakat awam itu belum tentu Bapak. Dia kalau makan itu ya makan aja pikirannya, itu nggak ada pikiran niat. Sementara niat kata ulama qasdul fi'li qasdul fi'li muqtarinan bil fi'lihi. Itu niat. Jadi harus menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan tersebut. Orang awam Bapak Ibu nggak ngerti itu. Jadi tidak bisa dikatakan kalau kita makan sahur langsung disebut berniat. Karena kalau orang awam itu dia taunya makan Bapak Ibu, bukan niat. Tapi kalau Bapak saya yakin berniat itu, makannya berniat itu. Ya Allah ini makan sahur memang niat puasa. Karena kita orang berilmu gitu. Tapi kan kita konteksnya orang awam. Maka memang tidak bisa ketika menyampaikan kepada orang awam, Bapak Ibu, nggak perlu niat, makan sahur aja. Nah, itu mungkin memang nggak berniat semua itu dah. Kalau orang awam gitu Bapak, nah, gitu. Wallahu alam. Maka mungkin barangkali ya, Ibu kita gantian ke ini Pak Joni, ya. Mangga. Terima kasih Pak Ustaz. Langsung berapa yang kita wajibkan puasa puasa? Ya. Kira-kira berapa hari? Ya. Berapa? Ya. Kemudian untuk kita barangkali ada urutan-urutannya menanyakan masjid apa dulu apa yang baca. Datang ke masjid Ibu. Oh ya. Kita di masjid Ya. barangkali ada urutannya. Ya. Baik. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau untuk apa tadi? Yang pertama itu iya, jadi H-1 atau H-2 itu aman Ibu. Jadi H-1, H-2 kita tidak lagi dianjurkan puasa. H-1 atau H-2 Ramadan, kecuali yang masih punya hutang boleh pakai itu karena dia ada alasan, ada sebab gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, urutan ketika kita ke masjid, ya baik itu di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka Bapak Ibu, kalau kita sudah berwudu di rumah, belum sholat sama sekali, datang ke masjid, kita lakukan sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu sholat sunnah wudu, lalu sholat sunnah qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau qobliyah maghrib, bergantung kepada jenis sholat yang kita lakukan, gitu ya. Setelah itu ya kita menunggu waktu sholat, kita bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa berselawat dan lain sebagainya. Itu diantara tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan kalau waktunya masih cukup, gitu ya. Tapi kalau kita datang ke masjid, waktunya tinggal 2 atau 3 menit, nggak dapat kerjakan ketiga-tiganya, boleh memilih mana kira-kira? Qobliyah saja, terutama yang sunnah muakkadah ya, yaitu qobliyah zuhur misalnya, itu diantara sunnah muakkadah. Atau kalau kita mau menerapkan sarannya Imam An-Nawawi, boleh digandakan niatnya, 2 rakaat saja boleh 2 niat, atau 2 rakaat saja boleh 3 niat. Jadi sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, qobliyah zuhur 2 rakaat, niatnya boleh 3 in 1. Nah gitu kira-kira. Ini kalau waktunya tidak memadai. Sama Ibu, itikaf juga begitu ya. Nah, cuma nanti kalau di bulan Ramadan, maka tentu ada banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa lakukan, seperti tadarusan gitu ya, belajar tajwid, majelis ilmu gitu ya, kemudian berbagi takjil dan lain sebagainya. Mangga Ibu ya. Juga betul ya, sudah tidak dianjurkan lagi, kecuali yang memang punya alasan kuat untuk dia berpuasa, diantaranya adalah mengkodok puasa yang belum selesai. Satu lagi, dan kalau kita lihat itu sekarang selalu banyak perdebatan antara dahapa domau atau Allah kasbu. Nah itu mana yang utama atau dua-duanya? Ya. Dan itu dilakukan sebelum dengan bismillah dulu kita minum, baru baca doa itu, atau baca doa itu baru kita minum. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk makan secara umum ya, itu minimal kita baca basmalah, termasuklah berbuka puasa. Jadi untuk berbuka itu umumnya kata para ulama, setelah masuk waktu kita langsung basmalah, kemudian minum atau makan kurma. Doanya nanti ba'da berbuka. Itu terlihat dari redaksi doa yang Nabi ajarkan. Contoh doanya Allahumma laka sumtu, itu fi'il madhi, simple past tense. Jadi menunjukkan Nabi telah berpuasa, udah lewat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu. Jadi kata Nabi, aku telah berbuka. Jadi kalau kita baca sebelum berbuka tuh gimana? Jadi kurang tepat. Ini ya. Begitu pula kalau doa zahabaz zoma'u, itu apa artinya? Telah hilang dahaga. Itu kapan kita minumnya gitu kalau kita baca sebelum buka puasa. Jadi kata ulama memang ketika minum air atau makan kurma cukup baca basmalah aja. Setelah takjil baru kita doa. Tapi boleh nggak doa tadi dibaca sebelum berbuka? Boleh kata ulama, dan tidak membatalkan puasa. Dulu masih kecil-kecil kata orang, katanya nggak boleh baca doa itu kalau lagi puasa, batal katanya. Itu kan doa, jadi tidak ada kaitan dengan membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu, mau pakai Allahumma laka sumtu, mau pakai zahabaz zoma'u, ulama sepakat yang namanya doa segala bentuk kebaikan boleh dipakai, boleh digunakan. Mau pakai dua-duanya juga boleh. Terutama kalau kita berbukanya sendiri. Tapi kalau mimpin doa jangan panjang-panjang. Ini orang mau buka kita panjang-panjang doanya gitu, jangan gitu. Ya, wallahu alam. Ya. Maka baik, 3 pertanyaan sudah selesai. Barangkali ada lagi satu lagi. Ya, mungkin terakhir ya. Ya. Kalau untuk salah satu doa yang kita berbuka ya Betul, ya. Nah itu ketika apakah ketika
Ya. Itu memang full gitu ya, dari Ya. awal ke 10. Yang pertama tadi apa, Kang? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi Doa, oke. Ya. waktunya ketika Kapan kita berdoa yang mustajab gitu ya? Ya. itu waktunya kapan? Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang kan kata Nabi, hadisnya umum ya, di antara doa yang mustajab adalah ketika dia berbuka. Gitu ya. Nah, sebagian mengatakan adalah sebelum dia berbuka puasa. Nah, itu dia banyak berdoa di situ. Gitu ya. Atau nanti setelah dia berbuka puasa. Jadi jangan ketika sedang berbuka puasa. Maksudnya makan berdoa itu gimana? Kan kita nggak bisa fokus begitu. Jadi bisa dua pilihan itu, kita berdoanya sebelum berbuka puasa atau berdoanya setelah berbuka puasa. Kita pilih salah satu, insya Allah kedua-duanya doa yang mustajab. Nah, untuk i'tikaf Bapak Ibu sekalian memang terbaik ya kita full 10 hari itu. Nabi memang tidak pulang Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi itu, tapi kan Nabi soalnya rumah beliau di samping masjid gitu ya. Jadi lauknya bisa dari jendela gitu ya. Bahkan Nabi itu tetap nyisir rambut Bapak Ibu, kepalanya ditaruh di jendela kamar, nanti Aisyah nyisir dari belakang rambut beliau. Jadi tetap ada yang melayani gitu. Nah, kita mungkin ya dekat juga. Jadi intinya Bapak Ibu, kata ulama, kalau Imam Syafi'i mengatakan i'tikaf itu minimal 24 jam baru dinamakan i'tikaf. Tapi jumhur ulama mengatakan i'tikaf tetap sah walaupun 1 detik. Yang penting niat gitu. Nah, ini jadi solusi gitu. Kalau kita memang ya kategori harus bekerja pagi karyawan, ya kita mencoba memaksimalkan waktu di malam hari gitu ya. Intinya Bapak Ibu, i'tikaf semampu yang dapat kita lakukan. Mungkin ibu-ibu juga begitu, i'tikafnya hanya dapat 2 jam, dapat 3 jam nggak apa-apa, tetap dapat pahala i'tikaf ya. Ya, nanti bagaimana kadarnya kita serahkan kepada Allah. Nggak usah kemudian kita jadi bahan pikiran. Ini kayaknya kalau cuma 3 jam dapat pahala paket hemat, ya nggak usah dipikirin itu mah. Itu biar Allah aja yang memikirkan itu. Ya, kita memaksimalkan ikhtiar saja. Nah, termasuk juga malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar gitu ya. 10 malam terakhir, kalaulah seandainya kita tak bisa ke masjid, yang piket, yang melaut, yang nahkoda kapal, yang jadi pilot, yang jadi sopir atau kondektur ya, maka tetap bisa maksimal Bapak Ibu. Karena Lailatul Qadar tidak dimonopoli oleh orang yang berada di masjid saja. Kata ulama, Lailatul Qadar boleh didapat siapapun orang mukmin walaupun dia tidak i'tikaf. Karena malam itu mungkin dia ada kendala, ada uzur, tapi dia ingin sekali, tetap Allah berikan dia Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan sampai ini kita yang udah di masjid nggak dapat pula gitu. Nah, jangan sampai, karena tadi dia bergantung kepada malam itu kita isi dengan apa gitu. Ya, nah, demikian. Semoga bisa ada ya. Selamat. Itu kan biasanya ada perbedaan waktu antara Muhammadiyah dan Ya. NU ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengacu ke NU, misalnya kita niat untuk ketika malam-malam ganjil untuk dapat Lailatul Qadar. Ya. Tapi kan malam ganjil dengan Muhammadiyah beda. Beda, betul. Itu yang kita dapatin, Betul. gitu kan. Ya. Lailatul Qadarnya Muhammadiyah kan NU gitu. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kalau saya pribadi, kita boleh ikut pendapat manapun, baik itu NU atau Muhammadiyah Indonesia gitu ya. Karena itu memang ada metodenya dan memang disahkan oleh para ulama, baik itu metode ru'yah atau hisab gitu ya. Meskipun memang kalau saya menganjurkan untuk masyarakat ikut pendapat pemerintah, itu saran. Bukan soal NU Muhammadiyah. Kalau seandainya nanti pemerintah ikut Muhammadiyah, kita ikut pemerintah, bukan ikut Muhammadiyahnya gitu. Kalau orang Muhammadiyah ikutlah ormasnya sendiri gitu ya. Maksudnya mengapa pemerintah? Karena kata ulama, kaedahnya kalau terjadi perbedaan pandangan dalam masalah urusan publik, maka ikut pendapat pemerintah. Itu lebih selamat dan mendamaikan. Meskipun boleh kalau kita ikut tetap pendapat yang berbeda dari itu gitu ya. Nah, itu satu. Nah, sekarang bagaimana kalau berbeda hitungannya? Bagaimana menetapkan Lailatul Qadar? Itu sulit bagi kita. Tapi ingat, Lailatul
Qadar itu punyanya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Makanya kata para ulama, Lailatul Qadar tidak mustahil terjadi setiap malam. Jadi beres urusannya. Gitu, ya. Jadi mau dia hari Selasa atau hari Rabu malam ganjilnya gitu ya, kita tidak mempersoalkan itu. Yang penting kita meyakini saja kita beribadah di malam itu gitu, ya. Jadi idealnya memang disatukan, tapi seandainya itu memang diakomodir oleh pemerintah, kita boleh memilih salah satu dan kita maksimalkan sesuai keyakinan kita. Makanya ada sahabat Nabi berbeda pandangan. Saya yakin tadi malam Lailatul Qadar. Kata sahabat lain, oh enggak, saya yakin yang malam sebelumnya gitu. Subhanallah. Jadi ternyata masing-masing orang punya pengalaman spiritual berbeda-beda, dan itu sangat tidak mustahil, sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Bahkan kata ulama, Lailatul Qadar mungkin terjadi tanggal 1 Ramadan. Nah, gimana tuh? Dan Lailatul Qadar itu kalau tidak bermakna kalau sudah terjadi sekali tidak turun lagi, tidak begitu konsepnya Bapak Ibu. Kata ulama, Lailatul Qadar itu bisa terjadi setiap malam dan boleh jadi setiap orang merasakan sensasinya masing-masing. Jadi nggak bisa itu kita pengen samakan. Pokoknya di Indonesia Lailatul Qadar harus malam ini, nggak bisa. Karena masing-masing orang ternyata Allah berikan pengalaman spiritual yang berbeda-beda, dan itu dialami oleh banyak ulama-ulama sepuh kita gitu. Ya, jadi berbeda harinya. Dan mereka meyakini tanda-tandanya sama. Maka kita meyakini betul kata ulama bahwa Lailatul Qadar sangat mungkin terjadi setiap malam. Jadi bagi yang kelewat nggak perlu risau, tetap maksimalkan. Tapi jangan tunda-tunda terus. Nggak bisa malam 21, ntar malam 23, atau entar malam 25, entar akhir-akhirnya nggak dapat sama sekali gitu. Jadi tetap kita maksimalkan, terutama di 10 malam yang terakhir. Wallahu alam. Ya.